Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan berdunia sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang dan tidak begitu jiwaku hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Aliran bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tersembunyi isi hatiku kepadamu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tersembunyi seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat
lagi tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Kami persilakan Tian untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau berkati negara Indonesia Tuhan, supaya virus corona atau pandemi ini cepat menghilang dan kami bisa beraktivitas lagi Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkati
presiden kami dan wakil presiden kami Tuhan, dan Engkau berkati gereja kami Tuhan, Engkau berkati gembala kami, dan Engkau berkati keluarga kami Tuhan, supaya terbebas dari virus corona Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berkati kota Jombang Tuhan, supaya cepat hilang dari virus corona Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dalam Yesus, haleluya, amin. Silakan Om. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Wah, saya coba lihat absen dulu. Ada Dora, Laura, Hilbert ya. Ada Diana Citra, Ya. ada Shirley, Eta, siapa lagi nih? Ada Christian, ada ini yang pakai masker. Ada Vena, ada Bella. Oh, di rumah juga harus pakai masker ya di Jombang ya? Enggak, Yuantino itu lagi kerja Om, dia. Oh, lagi kerja. Ya, dia lagi dengerin sekalian. Luar biasa. Ya, Shalom Bu semua, Vena shalom. juga jaga toko. Ya, Shalom Om. Saya dari Jakarta, dari kediaman di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta beberapa pasar tradisionalnya di rapid test ada yang positif, maka pasarnya diputuskan di karantina, banyak yang ditutup. Tapi di Kelapa Gading kita sempat doa puasa 1 bulan, di rapid test berapa hari lalu, negatif. Karena ada anak-anak Tuhan. Amin. Jadi saya percaya di Jombang juga akan aman, karena banyak orang-orang benarnya, banyak orang-orang yang cari Tuhannya. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi ini seizin Tuhan. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26, saya minta tolong si Saudara Yowantino yang baca, kita mau lihat gimana sih suaranya kalau pakai masker gitu loh. Buka suaranya coba Yowantino untuk mulai baca Roma 8 ayat 26 lebih dulu. Mute-nya dibuka dia. Roma 8 ayat 26, coba Yowantino yang baca. Hilang, ada. Nah, silakan. Roma 8 ayat 26, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi kita tahu bahwa tahun 2020 ini tahun berdoa. Tahun di mana kita tidak bisa lagi sama-sama. Karena segala sesuatunya dibatasi lewat hal yang tidak nyata. Virus corona itu dibilang tidak ada, tapi ada. Dibilang ada, tidak kelihatan, tidak ketok. Jadi 2020 ini peperangannya tidak jelas. Bahkan saya dapat informasi dari teman-teman yang terus memantau perkembangan dari berbagai negara. Mereka berkata begini, Singapura itu begitu luar biasa rumah sakitnya. Medisnya canggih, dokternya pinter-pinter. Tapi Singapura juga sampai lockdown. Negara begitu canggih. Ternyata Singapura itu kenanya dari mana? Mereka kenanya itu dari para pekerja India ternyata. Dan baru ketahuan belakangan ternyata ada
orang-orang yang ternyata kena virus corona itu, tetapi tidak menunjukkan gejala. Jadi mereka carrier, membawa bibit penyakit itu. Nah, itu yang terjadi di sana. Akhirnya di lockdown dan mereka rapid test besar-besaran di sana. Jadi saya percaya tahun ini tahun kita berdoa. Berdoa tidak bisa lagi ramai-ramai kayak dulu di gereja setiap minggu atau kita ada doa pagi. Makanya dulu sering doa pagi di gereja Betani. Kalau sekarang pengen pun udah kesempatannya tertutup sudah. Jadi alangkah baiknya dalam hidup ini, saya sering kali di mimbar gereja Betani bilang ikut semua acara gereja, kegiatan sebisa mungkin ikut aktif. Karena pada masa-masanya nanti kesempatan itu tidak ada lagi. Maka kita tahu saat-saat ini roh yang harus membantu kita. Kita tidak sanggup lagi berdoa. Ada banyak sekali situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan rohani, kehidupan nyata. Bahkan beberapa hari yang lalu saya konselingin anak-anak Tuhan yang sudah menjauh dari kasih Yesus. Bahkan sudah menuju satu titik ingin menghabisi hidupnya sendiri karena merasa kosong. Karena itu kalau kita tidak punya kehidupan doa, hidup ini akan kering. Hidup ini akan berakhir pada kekosongan dan kekeringan, dan pada akhirnya tidak ada gairah dan semangatnya. Karena itu Roma 8 ayat 26 berkata, roh membantu kita dalam kelemahan. Kita pasti punya banyak kelemahannya. Kelemahan itulah yang di-cover Tuhan. Tapi kalau kita kuat, malah tidak ada bagiannya. Justru di dalam kelemahanlah kita bermegah. Karena apa? Karena roh Tuhan itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau kita punya Roh Kudus di dalam hidup ini, sebenarnya secara otomatis kehidupan doa itu terpelihara. Kenapa Tuhan memperlengkapi kita dengan bahasa roh? Karena terkadang kita berdoa dengan bahasa akal budi itu terbatas. Kadang saya doa begitu banyak, saya doakan keluarga, doakan sana sini, dengan akal budi saya sebut sampai sudah maksimal berhenti di situ. Kadang kita doa tidak panjang, setengah jam, 1 jam berhenti. Tapi kalau kita berdoa dalam roh, itu waktunya tidak terbatas. Karena keluhan-keluhannya Roh Kudus yang nyampaikan. Dan kita terkadang ada yang tidak terpikirkan, itu masuk di dalamnya. Dan saya percaya, siapa yang pernah mengalami, coba kita sharing. Siapa pernah mengalami mimpi, mungkin mimpi perang sama setan, atau dikejar setan, atau mimpi buruk, tiba-tiba terjaga dalam keadaan sedang berdoa dalam roh. Siapa yang pernah mengalami? Boleh angkat tangan. Ada? Yang pernah mengalami? Gak kelihatan yang angkat tangannya. Itu salah satu tanda anak-anak Tuhan punya kepenuhan roh. Yaitu ketika kita sedang tidur mengalami sebuah serangan di alam tidak nyata, di alam tidur, tiba-tiba kita terjaga dalam keadaan kita sedang berbahasa roh. Sebenarnya itu tanda yang Tuhan beri bagi anak-anak Tuhan, karena kita tidak sadar bahwa Roh Kudus mengcover bahkan di alam tidur kita. Nah, tahun ini saya yakin semua sudah mendengar pesan Tuhan 2020 yang saya sampaikan, sudah dipublish di YouTube. Sudah dipesankan Tuhan tahun 2020 adalah tahun krisis bangsa-bangsa. Jadi seluruh bangsa krisis hari ini, itu jelas sekali krisisnya. Ribuan, jutaan orang di PHK. Saham-saham anjlok, ada banyak orang tidak bisa lagi pegang kekuatan uang. Seluruh penerbangan sana-sini lockdown, tutup. Keadaan perbankan pun nungsep. Leasing semua. Orang-orang kredit tidak sanggup bayar, kembalikan mobil, kembalikan motor, harga-harga otomotif turun drastis. Jadi di berbagai negara keadaan ini terjadi. Lalu dipesankan juga di dalam pesan 2020 ini bahwa munculnya penguasa alam maut. Bencana kematian di tahun 2020 ini ada di mana-mana. Seperti yang saya bilang tadi, virus corona ini dibilang ada, tiada. Dibilang tiada, ada. Kenapa saya berkata begitu? Karena kalau kita tidak
tidak memiliki satu koneksi dengan orang yang terkena virus corona, kita nggak akan paham ini gimana sih virus corona ini. Semua baik-baik aja, nggak kelihatan apa-apa kok. Tapi kalau kita punya koneksi dengan orang-orang yang terjangkit, atau orang-orang yang terdampak sampai meninggal dunia, kita baru tahu bahwa ini virus corona. Ada dan tiada ini, kalau sampai terkena, itu mengerikan sekali. Mengapa saya berkata mengerikan? Karena ada satu relasi, seorang gadis muda terkena, kemudian saat dia terkena, papanya terkena, enggak berapa waktu kemudian mamanya terkena, masuk rumah sakit, tiba-tiba papanya meninggal dunia dalam serangan virus corona. Jadi waktu papanya meninggal dunia, itu putri dan mamanya ini tidak bisa untuk lihat prosesi penguburannya. Meninggal, kemudian kita semua berdoa, kemudian dia disembuhkan, dan kemudian mamanya masuk ke ruangan perawatan dari ICU, masuk perawatan, dan hari ini puji Tuhan, gadis muda dan ibunya ini sembuh. Tapi papanya meninggal dunia dalam keadaan penguburannya tidak ada keluarga yang pergi melihatnya. Jadi kita bisa melihat satu titik seperti itu betapa tahun ini setiap orang antara ada dan tiada, the invisible dan invisible, itu ada dan tiada, itu ada di antara kita hari ini. Maka kenapa kita di dalam kehidupan kekristenan ini perlu Roh Kudus? Karena ada banyak area-area kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Saya cover salah satu keluarga dokter. Jadi tiba-tiba dia menggantikan rekan sekerjanya untuk menangani seorang pasien. Nangani pasien, ganti posisi temannya yang tidak bisa bertugas. Tapi setelah nangani pasien ini, ternyata pasien ini istrinya baru meninggal dunia dan dia tidak mau diperlakukan, tidak mau mengalami rapid testnya, dan ditangani sama dokter pengganti ini. Dan apa yang terjadi? Hari ini dokter ini bersama istri dan anaknya masuk rumah sakit karena terkena virus corona. Jadi ada banyak area-area kelemahan kita di dalam hidup ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita perlu Tuhan, kita perlu lewat Roh Kudus-Nya mengcover kita. Dan perhatikan ayat yang ke-27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ternyata Roh Kudus itu mengambil bagian-bagian penting di dalam hal-hal yang tidak kelihatan itu. Saya tidak tahu perkembangannya. Mungkin Lydia bisa kasih sedikit gambaran. Bu Lydia bisa kasih sedikit gambaran di Jombang itu keadaan pandeminya seperti apa? Di Jombang ini pertama kali tidak terlalu banyak Om yang kena. Sudah sekarang ini karena habis Idul Fitri, pas sebelum Idul Fitri mereka tidak lockdown lagi, mereka belanja di mana-mana, jadi habis Idul Fitri banyak yang kena. Sekarang katanya sudah hampir berapa ya? Berapa ya Pak Ivan kemarin? Ini nggak salah sekitar 15 mungkin, nggak 20 orang. Wah. Banyak Om. Oh sudah 100. Nah, 100 Om. 100. Jombang aja 100 Om. 160 C. 160 Om. Nah itu yang saya bilang, antara ada dan tiada dari cuma beberapa orang sekejap bisa begitu banyak ya. Jadi ini penyakit ini sebenarnya ngalirnya lewat kontak fisik. Terutama waktu kita jabat tangan, waktu kita pegang uang kembalian, atau kita dalam satu ruangan yang kedap, yang ada AC-nya, yang apa, kita hirup orang yang lagi bersin atau batuk. Itu loh, kita butuh Tuhan di dalam hidup. Tidak ada yang sinkebal. Maka nanti kita akan masuki beberapa bagian firman yang akan kita belajar lihat bagaimana kita harus menyikapi hari ini, bagaimana kita harus menempatkan diri kita, dan apa peranan
iman itu pada tahun 2020 ini. Nah, kita lihat bagian yang Roma 8 ayat yang ke-28. Coba kita baca sama-sama, kita bisa melihat ada satu hal yang luar biasa dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi nggak usah khawatir, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, itu kunci di dalam kekristenan. Nggak usah khawatir, nggak usah ada suatu perasaan apapun bahwa kita mesti siap hari ini. Kita mesti dalam kondisi apapun pegang firman. Karena firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Saya bagikan sedikit rahasia hidup saya. Saya mengalami pergumulan, pergolakan sejak penginjilan di kota Surabaya kemarin, berat sekali secara finansial. Tapi justru di tahun 2020 ini, Tuhan kembalikan semua. Saya mengalami sebuah pelipat gandaan di dalam dunia finansial sejak saya pelayanan sebelum lockdown kemarin, sampai hari-hari kemarin. Bahkan Bu Angel itu setiap hari itu ngirim multimedia ke berbagai kota sampai ke berbagai bangsa. Jadi kami dipelihara Tuhan di hari-hari pandemi ini, justru jadi suatu hal yang luar biasa. Kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, banyak hal dan banyak kebaikan di balik berpegang di dalam iman, di dalam Kristus. Bu Angel tiap hari kirim, sampai punya member khusus di JNE itu, kirim ke Belanda, Jerman, Belgia, Amerika, dia kirim ke berbagai negara, sampai ke berbagai kota, sampai ke Papua, sampai ke Palu. Jadi justru di tengah-tengah pandemi ini, kami melihat seperti burung melebarkan sayapnya. Saya melihat rencana Tuhan itu dalam situasi apapun. Kalau Tuhan mau memberkati kita, orang lain mengalami banyak hal kurang menyenangkan, dunia tidak menjanjikan hal yang baik, kita lihat segala sesuatu di berita-berita menakutkan. Tapi kalau kita pegang Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Lalu bagaimanakah kita harus menyikapi hari ini, kondisi saat ini? Apa yang harus kita perbuat? Kita bisa melihat ada suatu keadaan, saya bilang mencekam, itu kata yang paling tepat. Ketika diberlakukan PSBB dan juga waktu diberlakukan, ya itu istilahnya sebenarnya udah mendekati lockdown, cuma PSBB aja ada masih yang berbeda sedikit. Kami di ibu kota itu merasakan mencekam sekali. Kenapa mencekam? Tiba-tiba jalanan itu jadi sepi. Saya ini hidup di tahun 98 ketika kerusuhan terjadi di ibu kota. Kerusuhan saat itu dibandingkan kejadian virus corona PSBB lebih mencekam kondisi virus corona ini. Kenapa? Karena bukan hanya keadaan sepi di jalanan, ruko-ruko tutup, mall tutup, jalanan sepi, semua blok-blok gang ditutup. Bukan hanya itu, di alam rohnya seakan-akan roh maut itu terbang kemana-mana. Jadi saya sempat hampir tiap hari itu keluar karena ngirim multimedia, jadi saya bisa ikut memantau keadaan ibu kota. Mencekam sekali. Dan ketika Tuhan meminta kami berdoa puasa dari tanggal 12 Mei, 12 April sampai 12 Mei, itu kita berdoa, semua keluarga berdoa, dan semua orang dari berbagai kota bangsa yang ikut dengan pemberitaan ikut berdoa. Hari ini kami melihat kebaikan-kebaikan. Bagaimana Tuhan ikut campur tangan, menguasai alam, mengatur segala keadaan yang ada, dan kami melihat dampaknya adalah zona tempat saya tinggal itu zona hijau namanya. Dari sejak hari awal PSBB sampai hari ini disebut zona hijau. Pasar tradisionalnya di rapid test juga semuanya negatif. Jadi betapa luar biasanya kuasa doa di dalam Yesus itu. Ini mesti kita pahami, karena itu kita masih belajar hari ini bahwa kalau berdoa enggak usah terlalu banyak-banyak dan ngarepin kumpul banyak orang. 2-3 orang pegangan tangan di rumah cukup.
Satu keluarga berdoa cukup, kuasa Tuhan sama. Karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus hadir. Kalau Tuhan Yesus hadir, minta apa saja dia beri. Kita berdoa syafaat buat gereja, berdoa syafaat buat keluarga, berdoa syafaat buat sahabat, buat saudara seiman, berdoa syafaat buat kota di mana kita tinggal dan bangsa di mana kita hidup. Akan melahirkan sesuatu yang luar biasa di alam rohnya. Kami melihat semua itu. Dan saya berkata bahwa kondisi yang ada sekarang ini sebenarnya sudah terpantau ketika saya pelayanan terakhir di Jombang. Karena waktu itu Tuhan juga sempat bicara sama saya bahwa rencana saya akan doa tutup tahun ini di Bali. Tuhan berkata ada kemungkinan tidak sampai, berarti saya tahu bahwa kondisi ini kemungkinan besar bisa makan waktu paling cepat selesai 1 tahun. Dan kita bisa lihat hari ini kondisi pandemi ini bukan tambah reda. Selepas lebaran ini tambah meledak. Bahkan di Jakarta udah pecah rekor ya. Pandeminya yang meninggal hariannya sudah pecah rekor banyak sekali. Jadi saya percaya ini waktunya kita semua ambil bagian untuk berdoa syafaat. Meskipun usia kita masih youth, masih muda. Alangkah baiknya dari masa muda kita ambil bagian di dalam kehidupan doa. Kalau sempat nanti lihat khotbah saya hari Minggu kemarin, 1 hari kemarin, judulnya adalah Mendengar Suara Tuhan, Pedang Tuhan 1. Ada 2 tafsiran mimpi yang saya tafsirkan. Mimpi pertama adalah mimpi dari anak Tuhan di kota Bandung. Ibu itu bermimpi, itu ada di khotbah-khotbah sebelumnya, tapi diulang di khotbah kemarin. Dia melihat jam yang besar sekali, ada satu pribadi, itu entah malaikat, entah itu Tuhan Yesus sendiri, besar sekali kemuliaannya, menunjuk ke arah jam itu, dan dia waktu melihat, jam itu sisa beberapa menit lagi akan selesai pada jam 6 sore. Itu mimpi seorang ibu dari kota Bandung. Nah, minggu-minggu ini, Tuhan juga kasih mimpi, anak Tuhan yang di kota Palu. Dia bermimpi ada jam besar sekali turun dari langit. Dan ada suara pesan-pesan, suara peringatan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dan ketika dia lihat jam itu menunjukkan waktu, sedikit waktu lagi adalah jam 12 malam. Jam di mana akan terjadi pergantian hari. Jadi saya tangkap lewat mimpi dari kota Bandung dan Palu ini dipadu di dalam pesan roh. Kesempatan yang Tuhan beri bagi anak-anak Tuhan, kesempatan bagi dunia ini, waktunya semakin singkat. Jangan sampai terlena, jangan sampai sia-siakan waktu, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena masa kedatangan Tuhan nanti akan bicara tentang rapture, milenium, antikris, semua hal yang menakutkan itu akan segera datang. Nah, saya percaya kenapa malam ini kita bisa punya kesempatan Tuhan nyatakan bahwa Tuhan turut bekerja, tetapi di dalam keadaan kita berdoa, roh mendukung doa kita, roh menopang kita. Tapi kita sendiri harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Saya tunjukkan sebuah ayat yang sangat luar biasa, karena ayat ini tidak dipahami oleh banyak orang. Bahkan hari ini ada banyak orang-orang Kristen juga masuk di dalam kisaran pusaran pandemi ini, di dalam sebuah permainan kuasa-kuasa kegelapan ini, karena mereka tidak memahami apa yang terkandung di dalam kebenaran Injil. Mari saya tunjukkan di dalam 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini kunci di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa di dalam kita ada kasih yang sempurna.
Kalau kita tidak punya kasih yang sempurna, kita akan hidup dengan tanda-tanda ketakutan. Kita akan hidup dengan tanda-tanda ikut arus kiri, arus kanan, mendua hati, bimbang, terombang-ambing. Itu tanda bahwa kasih kita tidak sempurna. Kasih orang yang sempurna, dia akan memilih untuk tersembunyi, berdoa. Kasih yang sempurna, dia akan memilih untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kasih yang sempurna, dia akan memilih untuk mengucap syukur daripada bergerutu. Hari ini kalian, anak-anak youth khususnya, tidak lagi bisa kumpul sama teman-teman di sekolah. Harus kuliah online seperti sekarang kita ibadah online. Enak enggak? Berbeda enggak rasanya sekolah langsung dengan sekolah online? Beda ya. Mungkin awal-awalnya menarik ya, apalagi di rumah libur. Tapi sudah lewati 1 bulan, bosennya minta ampun. Betul enggak? Saya saja sudah merindukan Bali tersenyum, merindukan rujak cingur Jombang. Karena apa? Karena bagaimanapun hidup ini, manusia itu selalu ingin berinteraksi, ingin melihat ciptaan Tuhan dengan keindahan-keindahannya. Tetapi kita ketika tahu bahwa dalam hidup kita ada kasih Tuhan yang sempurna, kita juga harus hati-hati. Karena di balik kasih Tuhan yang sempurna, kadang setan bisa tarik kita, dorong kita tanpa kita sadar jadi gede kepala. Apa itu gede kepala? Sombong rohani. Ketika kita jadi sombong rohani, kita nggak sadar, akhirnya setan cobai kita. Nah itulah mengerikannya. Pencobaan-pencobaan yang masuk oleh karena setan pakai firman, karena kita tidak punya pengertian yang benar, kita dijerat masuk pada tipu daya setan, seperti dia menjatuhkan Adam dan Hawa. Pakai tipu daya. Karena itu sering kita dengar tantangan, orang Kristen kan hebat, Tuhannya hebat, doa dong, ya maju, nggak usah khawatir, sana pergi. Nah, itu nggak usah diladenin. Kenapa? Karena kita itu satu dengan yang lain di dunia ini sama-sama manusia yang diciptakan dari debu tanah. Yang hebat itu hanya Tuhan. Jadi kita nggak usah terpancing dengan yang namanya tarikan dan godaan dan juga tantangan seperti itu. Karena orang yang rendah hati itu bijaksana. Karena orang yang rendah hati itu punya hikmat. Dia tidak akan meladeni yang namanya perselisihan. Dia tidak akan meladeni yang namanya keributan. Dia memilih mengalah. Mengalah itu tanda orang yang dewasa. Jadi di dalam hidup ini, hari ini kita bisa melihat bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan, tetapi di dalam kasih yang sempurna itu ada penguasaan diri yang luar biasa. Saya tunjukkan di sini, di dalam sebuah pesan yang saya sudah sampaikan dalam khotbah awal PSBB di online, Amsal 22 ayat 3 dan 4. Ini pesan Tuhan sejak awal PSBB diberlakukan di bangsa kita. Saya dapat pesan Tuhan ini. Amsal 22 ayat 3 dan 4. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Nah itu kuncinya. Orang tak berpengalaman itu bicara tentang orang sembrono, orang yang gede kepala, sombong rohani, tekebur. Tapi orang yang bijak adalah bicara tentang orang yang punya kasih Yesus yang sempurna. Jadi kita hari ini tidak usah melawan arus, tidak usah mencobai keadaan hidup. Kalaupun iman teguh, tetapi jangan langgar protokoler yang sudah ditetapkan. Seperti tadi kita bisa melihat ada teman-teman yang masih kerja pakai pengaman ya, istilahnya untuk berjaga-jaga. Tidak apa-apa, itu baik, tidak usah khawatir, bukan berarti orang Kristen kebal, nggak apa-apa lah, tidak usah pakai inilah apa namanya masker, nggak usah, udah masa orang Kristen takut penyakit, takut mati, nggak usah ngikutinnya begitu, ikuti protokolernya, tetap pakai masker, kemanapun kalau keluar rumah, di tempat umum, berinteraksi sama orang, gunakan masker. Selain masker, kita juga bisa melihat satu situasi, ini ada sentuhan atau apa, cepat pergi cuci tangan. Jadi kita juga harus bijaksana karena tahun 2020 ini seperti yang Tuhan pesan bahwa bencana kematian di mana-mana tahun ini tahun malapetaka sebenarnya.
orang yang gegabah itu gampang banget untuk terkena dan ya bisa langsung nggak ada lagi di dunia. Saya sempat mendoakan keluarga hamba Tuhan, sudah jelas diperintahkan dalam protokoler bahwa PSBB, tapi karena mereka di dalam suatu pelayanan minoritas, sehabis pelayanan pekabaran Injil mereka bagikan berkat-berkat karena ya mungkin senang, semangat, banyak yang nyalamin. Ini sepasang suami istri hamba Tuhan, sesudah salaman pulangnya, suami istri langsung demam, batuk-batuk, mulai mengalami yang namanya mati rasa. Ini ciri khasnya virus corona itu mati rasa, hidungnya nggak bisa cium aroma, lidahnya nggak bisa berasa, kemudian ada rasa sesak napasnya, sakit kepala, batuk-batuk kering seperti orang TBC, diperiksa positif. Jadi kita masih hati-hati hari ini, ternyata penyakit ini tidak kebal pada siapapun. Jadi penyakit ini dia tidak pilih agama, tidak pilih suku, tidak pilih usia, pokoknya siapa yang lengah dia sambar. Ini malapetaka. Tidak ada, tetapi ada. Dan kalau kena, celaka. Kenapa? Karena kena ke kita, itu bisa sampai pengaruh satu keluarga. Karena efeknya, kita akan diisolasi satu keluarga. Dan mungkin harus jalani rapid test satu keluarga. Karena itulah, selagi kita diberi Tuhan penjagaan seperti ini, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai kehidupan. Bijaksanalah, ikuti protokoler, cuci tangan, nggak penting-penting amat, nggak usah keluar. Amat aja jarang keluar hari ini. Amat aja jarang keluar, di Jakarta sembunyi semua. Kemudian dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah inilah, orang rendah hati takut Tuhan itu sudah ada 3 bagian utama berkat Tuhan. Kekayaan. Kekayaan bisa bicara tentang uang. Kekayaan bisa bicara tentang kesehatan. Kekayaan bisa bicara tentang banyak teman. Kekayaan bisa bicara banyak hal dalam hidup. Kehormatan. Kehormatan bisa bicara banyak hal dalam hidup. Nanti kita diberi posisi kerja yang enak, karir yang enak, berkeluarga yang enak. Banyak hal. Dapat hal-hal baik di masa muda kita, itu kehormatan dari Tuhan. Kehidupan akan bicara lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, di tahun-tahun masa susah seperti ini, saya melihat penggenapan janji Tuhan atas hidup saya itu luar biasa sekali. Saya berkata luar biasa sekali. Kenapa? Justru yang kita sudah jarang lakukan dulu-dulu, di tahun ini kita mulai lakukan. Nyebarin berkat-berkat makanan di jalan-jalan, memberi berkat makanan, menyebarkan kebaikan Tuhan, itu sepanjang masa pandemi ini kita kerjakan. Jadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kalau ada Tuhan di dalamnya. Nah, jadi bagaimanakah sebaiknya di dalam hidup ini? Apa yang harus kita buat ketika kita sudah tahu bahwa ada kasih Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita? Apa yang harus kita buat? Saya akan tutup di dalam ayat Filipi 4. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita akan tutup di ayat firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang terpenting. Kita mesti belajar melihat kehidupan hari ini. Tuhan membuat perbedaan di tahun ini. Di luar sana, kita tidak bisa tutupi tahun 2020 ini ada banyak orang kaya yang punya uang yang tidak siap bisa jadi gila tahun ini. Kenapa? Karena bisnis macet, bayar gaji jalan terus, kos perusahaan jalan terus, pemasukan tidak ada. Orang kaya kalau tidak siap tahun 2020 ini banyak yang jadi gila. Orang kuat tahun 2020 ini tidak ada satupun yang kuat.
Semua orang di tahun 2020 ini tidak ada yang berani nantang penyakit corona. Kenapa? Karena di rumah sakit, orang kuat, orang lemah, orang kaya, orang miskin semua kumpul jadi satu karena serangan penyakit. Yang kuat masih bisa bertahan, yang nggak kuat meninggal dunia dan tidak bisa tawar. Kalau sudah meninggal dunia, ikut protokoler, ditanam dan tidak ada siapapun damping kecuali keluarga inti. Jadi tahun ini juga tidak ada kemeriahan. Dulu biasanya selalu ada banyak perkawinan sepanjang tahun. Tahun ini siapa yang mau bikin perkawinan? Kita undang orang tidak mau datang. Tahun ini event organizer, penjual baju pengantin, cateringan, hotel, tempat-tempat perkawinan, semuanya collab. Tahun ini bahkan rumah Tuhan sendiri alami kesusahan. Kenapa? Dampak dari umat Tuhan yang mengalami kesusahan otomatis akan mempengaruhi rumah Tuhan. Kita tidak bisa ibadah sama-sama. Umat Tuhan susah, mereka tidak punya lagi penghasilan, otomatis akan pengaruhi persediaan perbekalan makanan di rumah Tuhan. Tahun ini bahkan kita bisa melihat semua orang sembunyi. Tidak ada orang yang berani menentang arus. Kita bisa lihat dari mana? Kita lihat dari lelangan. Lelang mobil, lelang motor, semuanya mengalami penurunan angka itu sampai gila-gilaan. Bahkan penjualan mobil ada yang diskonnya sampai 100 juta. Jadi secara finansial ekonomi semua orang sedang khawatir. Hari ini semua orang sedang krisis. Hari ini semua orang sedang khawatir dan ketakutan yang luar biasa di luar sana. Tetapi kita, kitab suci berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apapun keadaan kita, nyatakan kepada Tuhan di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan akan atur. Hari ini kita tahu, ya ada Bu Sri di sini. Kak Lydia juga bisa jelaskan bahwa hari ini, bulan ini khususnya, listrik itu naiknya hampir 200%. Saya baru bayar listrik bulan ini naiknya. Itu kurang lebih sekitar 1,8 juta rupiah tingginya dari pembayaran bulan sebelumnya. Kita harus bayar. Dan kita tidak bisa berutang karena begitu berutang listriknya digunting. Lalu bagaimana? Nyatakan permohonan kepada Tuhan. Tuhan bisa cukupkan, sediakan semua yang kita perlu. Dan saya dapat berkat kiriman, saya sudah bayar listrik saya bulan ini. Jadi kaya bukan bicara banyak pegang uang. Kaya bicara bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Bagaimana Tuhan mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Bagaimana kita tetap sukacita di dalam hari-hari kita. Itu orang kaya di dunia. Kenapa? Karena ukuran kekayaan kehidupan di dalam kitab suci dikatakan damai sejahtera Allah. Itu yang penting. Apakah kita punya damai sejahtera? Apakah kita bisa menikmati makan enak hari ini? Apakah di dalam keadaan seperti ini kita mulai merasakan semakin dekat orang tua? Di dalam keadaan masa seperti ini, apakah kita punya keintiman mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, saudara seiman kita? Kita harus punya semua roh seperti itu. Untayan doa kepada hamba-hamba Tuhan, untayan doa kepada gembala-gembala sidang, untayan doa kepada umat Tuhan, untayan doa kepada bangsa. Apakah kita punya semua rasa seperti itu? Saya berdoa, semua keluarga besar Youth Petani Jombang punya, meski masih muda. Roh kepedulian kepada orang lain itu diuntaikan di dalam doa syafaat. Diucapkan di kamar tersembunyi selagi mau tidur, terjaga pagi hari, lagi renungkan firman, selalu kita selipkan doa buat banyak orang. Kenapa? Karena hari ini, hati dan pikiran kita, Yesus akan pelihara ketika kita tahu bahwa damai sejahtera itu ada. Nah, sebagai penutup, satu kesaksian kecil. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami keterkejutan. Kenapa saya iklan mobil? Kok murah banget gitu loh.
Jadi kalau kita lihat harga barang itu murah banget, meskipun beli nggak beli, kok rasanya murah, kepengen tahu gitu loh. Jadi saya pinjam teleponnya Bu Angel, telepon ministry, saya telepon ke pemilik dari barang itu. Kebetulan ini barangnya mobil, jadi saya telepon pemilik mobilnya. Begitu saya telepon, halo, ya saya bilang halo, lalu saya bertanya, Pak, mobilnya masih ada? Saudara tahu apa yang menjadi jawabannya? Jawabannya adalah, ini Pak Johan ya. Saya terkejut bukan main. Kenapa? Karena telepon ministry kok ada orang yang kenal saya gitu loh. Lalu dia berkata, Pak Johan mau cari mobil apa? Waduh, saya gelagapan. Lalu saya bertanya, ini Bapak siapa? Dia menyebut salah satu diaken sebuah gereja besar di Jakarta yang saya tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu siapa pemilik yang nelpon ini. Dan sungguh membuat saya terkejut. Saya lalu menyadari bahwa ini firman yang berbuah. Ketika kita tinggikan Yesus, ketika kita serahkan hidup kita di dalam pegangan dan semua kehormatan hidup kita, kita letakkan di bawah kaki Yesus. Dia akan pakai hidup kita jadi saksi. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita akan jadi terang Tuhan. Jadi solusi, jadi jembatan untuk tolong banyak orang di dalam kehidupan ini. Haleluya. Saya percaya bahwa masa-masa seperti ini adalah masa-masa Tuhan hendak melihat siapa kita. Karena Gideon pahlawan yang gagah perkasa itu ditemukan Tuhan di dalam keadaan sembunyi-sembunyi sedang mengilik gandum. Di dalam keadaan sembunyi-sembunyi di tengah krisis ketakutan, Tuhan datang dan berperkara dan mengangkat pemimpin, jadi hakim atas keluarga besar Pitani Jombang. Orang-orang besar akan lahir dari kota ini. Karena dari kota ini Tuhan punya sesuatu yang indah dan pasti Tuhan akan perlengkapi, dan sesudah masa-masa susah berlalu, pasti banyak di antara anak-anak muda di kota Jombang ini akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang siap dipakai dan diberkati Tuhan katakan haleluya. 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 Buka suaranya katakan haleluya. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama haleluya. Mari bersama-sama tempelkan tangan kanannya di dada. Saya akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Lihat anak-anak-Mu malam hari ini yang telah mendengarkan akan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam keadaan pandemi, di tengah-tengah krisis bangsa-bangsa, di keadaan-keadaan tak menentu ini, kami anak-anak-Mu percaya akan firman-Mu. Kami deklarasikan iman kami di dalam Yesus, bahwa kami berpegang pada kebenaran firman Tuhan, di mana kasih Yesus sempurna di dalam kami, melenyapkan segala ketakutan, dan di dalam ucapan syukur kami, segala permohonan kami sampaikan kepada Tuhan. Jagai keluarga-keluarga, anak-anak muda di Jombang, keluarga-keluarga di Jombang, umat Tuhan di Jombang. Lingkupi semuanya. Tidak ada seorang pun tersentuh oleh bencana-bencana. Roh maut tidak bisa menyentuh anak-anak-Mu. Pagar pelindungan-Mu ada. Semua berkat-berkat jaminan pemeliharaan Tuhan ada atas seisi umat Tuhan di kota Jombang. Naungi dan pakai anak-anak-Mu di masa mati kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala perkara yang ada, dan biarlah kekayaan, kehormatan, kehidupan yang Kau janjikan oleh ganjaran sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang hidup dalam kerendahan hati itu. Jadi berkat luar biasa, dan berkati anak-anak-Mu malam hari ini. Segala kemuliaan hormat kami kembalikan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati dan dipakai Tuhan, siap dijadikan Tuhan orang-orang besarnya. Sama-sama katakan, amin. Ya, terima kasih Om Johan. Kembalikan ke Bu Lydia. Ya, terima kasih Om Johan. Saya akan menggarisbawahi Om Johan tadi bilang tahun ini Tuhan akan membuat perbedaan. Betul. Bagi orang-orang yang
berharap pada Tuhan. Amin. Dan itu betul terjadi, Om ya. Iya, amin. Dan banyak di sini yang juga mengalami sepertinya Pak Ivan, Abel, Yoyo, yang lagi kerja-kerja pasti ngalami, Fiona, ya kan? Apapun yang kita lakukan, Bu Vena, Jediana, ya, Tante Puspa, Tante Feni, Tante Wah, siapapun itu pasti ada tahun perbedaan hari ini. Percaya meskipun apapun yang terjadi, tetap berbeda dari yang lain. Ya, saya lanjutkan ya Om, ini ada sharing dari Fiona, silakan Fiona. Silakan. Shalom. Shalom. Dengeran ya suaraku. Ini deg-degan juga mau sharing, sudah tak siapin beberapa hari yang lalu. Kesaksian, puji Tuhan, saya diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Di masa yang seperti ini itu kan, kalau orang malah justru di PHK, saya dapat pekerjaan itu dengan mudah ya, meskipun temporary, cuman sementara aja. Tapi ya itu, saya juga ada salah. Kenapa? Karena saya tuh sebenarnya pertamanya gak komplain gitu. Karena sebenarnya pekerjaan yang saya dapatkan ini kok kurang sesuai dengan keahlian saya. Karena nanti nggak melakukan dengan baik gitu loh. Akhirnya cerita kan sama mama gitu. Terus akhirnya diingetin. Mungkin kamu harus bertahan dalam suatu situasi yang gak enak. Tuhan tuh kadang menginginkan kita bertahan dalam situasi itu tuh kita mengucap syukur dan terus melakukan yang terbaik. Akhirnya saya juga diingatkan dengan kata-kata kalau if we can do what we love, then love what we do. Jadi kita harus melakukan apa yang kita kerjakan dengan segenap hati kita kayak gitu kan. Nah, sebenarnya bukan masalah besar sih. Saya masih mau mengerjakan dan saya masih enjoy gitu. Terus akhirnya saya berusaha lebih lagi. Tuhan tolong bantu supaya aku bisa mengerjakan ini dengan baik dan puji Tuhan pekerjaan itu bisa saya lakukan dengan baik. Yang saya ambil dari pelajaran saya ini itu mungkin teman-teman juga sama dengan saya tuh mengalami apa yang nggak enak. Maksudnya kita dalam situasi yang nggak enak gitu kan. Keterpaksaan ini, terpaksaan itu, seperti contohnya saat ini yang kita alami ya masa pandemi ini. Seperti yang tadi dibilangkan sama Pastor Johan itu, ya benar memang nggak enak, kita harus yang pengen jalan-jalan nggak bisa, yang pengen kumpul nggak bisa, akhirnya kita harus menahan gitu loh. Tapi mungkin kita harus bertahan dalam situasi itu, apalagi kita anak-anak muda gitu ya. Kita nggak merasakan dampaknya secara langsung karena kan yang tahu orang tua. Tapi ya kita melakukan apa sih yang bisa kita lakukan? Minimal kita harus bisa melakukan dan menaati aturan dari yang sudah disediakan kayak gitu kan. Menjaga diri kita sendiri, juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita jangan karena kita muda terus Dunti aku ngerjain gini nih buat apa sih? Justru karena kita muda, firman Tuhan aja mengingatkan, jangan kamu remeh karena kamu muda, tapi karena kamu muda kamu harus jadi teladan. Kalau misalkan kita anak-anak muda bisa melakukan apa yang bisa kita kerjakan hari ini dengan sebaik mungkin, termasuk menaati aturan kayak gitu kan, kita percaya kita bisa jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang lain yang istilahnya sudah lebih dewasa daripada kita gitu kan. Karena kita memang harus jadi berkat. Termasuk melakukan yang terbaik itu apa? Misalkan teman-teman yang sekolah gitu kan, nggak ada guru pun, kalau kalian memang harus belajar di rumah, yuk belajar dengan giat, meskipun nggak ada yang mengawasi. Juga teman-teman yang misalkan nganggur, mengerjakan nganggur dengan baik, itu gimana sih? Jadi aku ada sharing juga, yuk kita melakukan hal-hal baru yang belum pernah kita coba, misalkan yang mau belajar skill-skill baru, menggambar, terus bermain musik dan segala macam. Kalian coba justru di dalam situasi seperti ini, di mana
jarang-jarang kita dapat waktu untuk mengeksplor lebih dalam lagi apa yang bisa kita kerjakan. Juga jadi kita bisa memperluas kemampuan kita kayak gitu kan. Jadi di masa-masa pandemi ini justru malah banyak positifnya juga. Yuk juga kita support satu sama lain melewati doa gitu. Meskipun nggak setiap hari kita Zoom, tapi kita percaya Tuhan tuh mendengar setiap anak-anaknya berdoa masing-masing di dalam rumah secara berantai kayak gitu kan. Mungkin kayaknya kita doa itu kayak nggak kerasa, ya udah doa aja gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya Tuhan tuh sudah banyak melalukan kita dari mara bahaya gitu. Ya itu aja sih yang aku dapat dari pengalamanku. Semoga ini boleh jadi berkat, boleh menginspirasi teman yang nganggur mungkin. Sekian, memberkati. Terima kasih Vio, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Vio. Ya, Abel ada tambahan Bel? Cukup cek, nggak ada. Oke, ya, oke, saya tutup ya Om ya. Silakan. Om tutup dalam doa berkat ya Om. Ya. Ya, oke, terima kasih Om sekalian. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Kami dengar isi hatimu, kami dengar sharing kesaksianmu Tuhan. Kami tahu Engkau yang kami sembah adalah Sang Pencipta, Sang Penguasa. Engkau yang punya semesta alam. Kau jamin hidup kami, Kau jamin kelangsungan garis keturunan kami, Kau jamin kami semua rumpun anak-anakmu, orang-orang beriman. Karena itu turunkan berkat-berkat yang terbaik. Perlindungan, pemeliharaan, penjagaan dari Bapa kami yang ada di sorga. Anugerahkan, kasihkan, karuniakan melalui putra tunggalmu, Tuhan Yesus Kristus. Hingga dalam kuasa persekutuan Roh Kudus-Mu, semua berkat-Mu tinggal tetap atas kami semua hari ini. Maranatha, berkati semua kami yang saat ini disentuh firman, dipenuhi Roh-Mu, dipenuhi pengurapan kami, sisi keluarga kami, dijagai, dipelihara, dilindungi, dan dibela Tuhan. Kami terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kami katakan, amin.